Kemarin waktu iklan makan bergizi gratis AI ini keluar, nggak cuma dikritik, tapi dihujat habis-habisan sama netizen. Lah, kok malah Komdigi ngeluarin iklan AI lagi? Dan kali ini tayang di akun sosmed Menteri Komdigi. Orang Komdigi ini pada nggak baca komentar netizen apa ya? Hai animator, kenapa pakai AI? Kok pakai AI? Jangan matikan animator Indonesia. Kenapa nggak pakai animator lokal? Dan sedihnya komentarnya nggak ada yang ditanggepin. Kan kayak gini bikin semua orang jadi bertanya-tanya. Apa bener pakai AI ini buat hemat anggaran? Tapi kok ngebom industri animasi lokal sampai 2 kali sih? Kayaknya nggak kekurangan animator kok Indonesia. Jadi kenapa pemerintah pakai AI? Biar dianggap kreatif, biar stay up to date dan nggak ketinggalan zaman? Atau jangan-jangan pemerintah punya grand plan yang pakai AI? Nah, di video ini aku Lajunta sebagai orang yang kerja di industri kreatif dan udah familiar sama AI, bakal berusaha buat nggak suzon dan berusaha buat menebak alasan pemerintah pakai AI yang ngebom industri animasi Indonesia. Kalau iklan yang kemarin adalah untuk mempromosikan makan siang bergizi gratis, kali ini iklannya soal menjaga anak dari konten berbahaya yang diunggah di IG Bu Meltia Hafid selaku Menteri Komdigi. Dan tentu saja yang bikin dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Nah, yang bikin beda kali ini di akhir video ada tulisan animasi dibuat oleh AI. Jadi terang-terangan klaim kalau emang pakai video AI. Sayangnya masih sama kayak iklan sebelumnya, ini juga kayaknya sama aja. Yang bikin nggak ngasih sentuhan manusia di videonya, alias cuman masukin prompt atau perintah ke AI-nya buat bikin video, terus hasilnya langsung upload aja. Kelihatan banget dari awal video Bu Meltia Hafid udah diubah jadi AI. Tapi kok art style-nya beda dengan karakter-karakter yang lainnya sih? Masa karakter lain di iklan ini tuh art style-nya lebih mirip art style Disney Pixar gitu, tapi Bu Meltia beda. Nah, pas Pak Prabowo juga muncul sebagai AI, art style-nya juga beda lagi. Bentuk matanya beda sama anak-anak yang di belakangnya yang punya mata Pixar. Kenapa nggak disamain aja sih semua art style-nya biar lebih enak dilihat? Selain itu ada juga keanehan lainnya di iklan ini. Kayak matanya Bu Meltia waktu kedip itu ngeri banget. Kayak nge-lag. Gerakan jari tangannya juga aneh banget. Tiba-tiba hilang-hilang gitu. Ada juga nih orang-orang ini matanya ngadep kemana-mana. Pada beda-beda semua. Bahkan ada yang tangannya nyambung. Jadi satu kayak gini. Waktu Pak Prabowo dipeluk sama anak-anak sekolah, itu tangannya pada aneh-aneh banget. Belum lagi lagunya yang lagi-lagi kayak lagu propaganda. Kalau kemarin banyak yang curiga kalau alasan pemerintah bikin iklan pakai AI ini ya karena sekarang negara kita sedang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Yang mana totalnya aja ada lebih dari 300 triliun rupiah. Wajar milih yang murah dan cepet sacet-sacet. Apalagi kan yang kali ini iklannya cuma buat tayang di akunnya Bu Menteri ya. Jadi kudu lebih amat lagi. Dan sebelum kamu mikir yang aneh-aneh atau suzon soal biaya produksi bikin iklan AI ini, bisa jadi emang beneran ini tuh adalah inovasi atau usaha pemerintah biar up to date sama perkembangan zaman. Soalnya kemarin akhir bulan Februari, Wakil Presiden kita, Pak Gibran, mengundang komunitas pencinta AI untuk membahas pentingnya dan manfaat dari AI ini. Di sini Pak Gibran dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mendukung dan mendorong inovasi yang menggunakan AI. Sebagaimana itu sejalan dengan visi Presiden untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Dan mungkin waktu ketemuan sama komunitas pencinta AI, yang menurut aku lebih pasti disebut komunitas antusias AI ya karena sebutan pencinta AI itu kedengeran agak aneh gak sih? Ya pokoknya dengan bertemu dengan komunitas ini jadinya tuh Pak Gibran dengan AI ini bisa apa aja dan bisa dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan kita kayak gimana. Ditambah Wapres kita ini juga bilang bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan yang pro inovasi karena talenta di Indonesia ini mampu bersaing secara global. Sementara Bu Meltia sendiri selaku Menteri Komdigi udah beberapa kali nyatakan bahwa Indonesia jangan sampai ketinggalan dalam pengembangan AI karena AI ini dapat membawa kemajuan besar Indonesia seperti membuat 90 juta lapangan pekerjaan baru. Walau Bu Meltia juga bilang kalau AI ini bakal menghilangkan 85 juta pekerjaan sendiri di Indonesia. Tapi saking semangatnya Indonesia dengan AI ini, ada program untuk membuat pusat AI di Papua loh. Nggak tahu tuh bakal kayak gimana bentuknya. Tapi ini membuktikan kalau petinggi-petinggi negara kita sedang mempersiapkan Indonesia untuk merangkul AI. Dan aku setuju banget kita harusnya mempelajari AI dan memanfaatkan AI dengan baik. Karena kalau tidak justru kita yang akan tergantikan. Ya mau nggak mau, kita harus berinovasi. Dan kalau misalnya rencana untuk inovasi AI ini berhasil, wow, itu bagus banget. Karena kalau sistem-sistem yang ada saat ini digantikan pakai AI, kemungkinan dikorup nggak ada dong. Soalnya kan AI nggak butuh duit, apalagi punya rasa rakus, jadi nggak mungkin tuh korup. Terus AI ini nantinya bakalan bisa gantiin para ASN, jadinya bisa efisiensi anggaran banget kan pemerintah. Apalagi kalau yang ngurusin data-data kita itu AI, nggak mungkin kan tiba-tiba fotokopi KK
data kita dipakai buat bungkus gorengan, dan nggak ada lagi tuh mau ngurus surat ditinggal makan siang. Soalnya tuh AI kan cuma butuh sekali doang istirahatnya, yaitu waktu maintenance, dan jelas nggak bakal sesering istirahatnya ASN. Intinya, aku setuju banget kalau pemerintah nantinya berinovasi pakai AI ke dalam sistem pemerintahannya, dan kita sebagai warga Indonesia juga jangan mau kalah sama pemerintah yang mulai pakai AI. Makanya jangan sampai ketinggalan beli GPU Nvidia RTX 4090 atau A100 biar bisa bikin AI yang akan dipakai sama pemerintah, atau beli laptop yang performanya garang supaya bisa generate gambar dan video AI. Jadi ketika ada lowongan pekerjaan AI di pemerintah, kamu udah siap buat daftar. Buruan, jangan sampai kamu ketinggalan dalam penggunaan AI. Jadi langsung beli device yang mumpuni loh ya. Aku taruh produknya di bawah ini nih. Nah, balik lagi nih ya, ngomongin iklan AI pemerintah kita ini. Singkatnya aku agak nggak setuju ya, soalnya bagaimanapun juga Indonesia tuh nggak kekurangan animator. Intinya kalau pakai AI buat pemerintahan, aku setuju. Tapi kalau buat iklan yang harusnya bisa dibikin pakai animator lokal, itu aku nggak setuju. Animator lokal yang harusnya didukung, diberikan kesempatan buat unjuk gigi, kok malah dibom. Sebenarnya negara peduli nggak sih sama animator lokal? Padahal perusahaan kayak BNI, Kongguan, Popmi pada bikin iklan dengan jasa animator lokal ya, sebagai bentuk bangga terhadap animasi dalam negeri. Dan hasilnya nggak main-main, bagus-bagus semua, dan dapat respon bagus dari netizen. Iya, tahu deh, lagi efisiensi anggaran. Tahu kok kalau mau kelihatan kreatif dan berinovasi pakai teknologi baru, tapi bisa loh pakai animasi yang sederhana aja. Nggak harus yang luar biasa kayak iklan BNI atau Popmi gini, karena animasi itu nggak harus yang kayak Pixar atau Disney buat bisa nyampein pesan moral. Buktinya nih, Tepotok yang bentukannya tuh kayak biji ini aja bisa kok nyampein cerita penuh makna mendalam dan punya jutaan view di setiap videonya. Kalau kamu nonton juga pasti kamu bakalan terpokok berbagai macam realita yang bikin sadar diri. Jadi kalau misalnya pemerintah merasa yang animasi bagus itu pasti mahal dan jadiin itu alasan buat pakai AI, itu salah banget. Indonesia tuh punya banyak animator lokal dengan berbagai macam art style-nya yang unik-unik yang mampu nyampein pesan-pesan bagus. Ada Fernalta, Desain, Jasi Gantung, Tahi Lalat, Sinopal, Santun TV, dan Sengklekman, dan banyak banget animasi lainnya. Dan aku yakin mereka kalau diajak kerjasama dengan pemerintah buat unjuk gigi dan bikin iklan layanan masyarakat, pasti pada seneng loh. Tapi kalau pemerintahnya malah milih pakai AI, ya nggak bakal mau lah. Soalnya para animator lokal yang selama ini berkarya tuh kayak nggak dianggap sama pemerintah. Apalagi pemerintah kita kan dikenal kalau bikin proyek tuh selalu problematik. Sayang banget nggak sih, karena Indonesia tuh selain punya banyak animator lokal, juga punya bakat dan potensi di industri animasi. Kayak baru-baru ini, ada animator lokal Indonesia dari tim Homies Lab bikin animasi Isospeed Indonesia Tribute. Dan ini pakai 3D animation yang gila, bagus banget hasilnya. Si Speed aja sampai mesem sendiri loh selama nonton. Ya karena saking sukanya. Jadinya aku mikir, Mas Speed lebih menghargai karya animator lokal dibanding pemerintah kita sendiri. Menarik ya? Aku sendiri yang sering bikin video kreatif yang penuh visual effect dengan berbagai macam effort, kayak yang terakhir nih, aku bikin Naruto in real life. Yang ini nih, yang sampai 60 hari membuatannya. Dari syuting, texturing, bikin ledakan, ya pokoknya ribet banget bikinnya. Penuh perjuangan. Kamu bisa lihat sendiri video aku yang ini nih. Aku coba bikin Naruto movie dalam 60 hari. Yang mana aku pun ngerasa kalau ini pemerintah juga nggak bakal menganggap karya aku dan teman-teman. Jadi ya udah sih, mungkin sama aja dengan teman-teman animator lainnya. Yang penting kamu yang nonton tuh terhibur aja. Tapi sampai kapan? Apakah emang udah takdirnya animator lokal nggak dianggap sama pemerintah di negeri sendiri? Apakah salah pemerintah pakai AI? Enggak sih, justru adalah hal yang bagus kalau pemerintah kita ingin segera berinovasi, manfaatkan AI lah. Justru adalah hal yang bagus kalau pemerintah kita ingin segera berinovasi, manfaatkan AI. Akan tetapi, Mbok, ya kalau bikin animasi pakai AI ini dibarengi dengan apresiasi untuk animasi lokal. Jangan cuma video AI yang disebut kreatif, animator lokal juga perlu dikasih spotlight. Dan kalau emang pakai AI, jangan pasrahkan semuanya ke AI-nya. Di otak-atik dikit lah, diedit lagi, dibikin lebih manusiawi, atau dipakainya buat hal sepele aja, kayak buat bikin backgroundnya, kayak buat bikin referensinya, kayak jangan 100% pakai AI. Kayak aku nih, pakai AI loh buat bikin video ini. Tapi tanganku nih jarinya nggak hilang-hilangan. Soalnya akunya real cuy. Naskah ini juga yang nulis manusia, nggak pakai AI. AI-nya cuma buat bikin backgroundnya nih. Jadi kalau aku gerak-gerak gini, nah ini baru hilang nih. Intinya ya mau nggak mau, kamu, aku, kita semua harus mulai beradaptasi dengan AI biar nggak ketinggalan zaman. Karena bener kata Bu Meltia, AI ini bakal mengubah lapangan pekerjaan. Jadi kalau nggak mau pengangguran dan jadi beban keluarga, ya kita harus bisa beradaptasi untuk memanfaatkan AI. Industri kreatif juga bakalan berubah dengan gambar dan video AI. Tapi para animator dan seniman gak usah khawatir tergantikan. Kamu justru bisa pakai AI buat bantu memudahkan
memudahkan proses kreatif kamu, kayak buat referensi atau buat bikin tekstur, bantu pencahayaan, sama kayak yang udah aku lakuin seperti biasa. Selain itu, dunia pendidikan juga bakal berubah, di mana informasi dengan AI bakalan lebih mudah dan lebih cepat buat diakses. Pendidikan pun bisa jadi jauh lebih canggih dan maju. Tapi itu juga jadi tantangan buat instansi pendidikan buat mastiin para siswa nggak jadi males belajar dan terlalu mengandalkan AI. Pokoknya hampir semua sektor yang ada bakal berubah karena AI. Sehingga udah jadi tugas pemerintah untuk harus ikutan memantau perkembangan AI ini. Salah satunya tetap menghargai animator lokal dan nggak cuma membangga-banggakan video AI doang. Kalau menurut kamu gimana? Mending nonton video aku yang ini aja nggak sih? Aku coba bikin Naruto movie dalam 60 hari. Soalnya ada pakai AI juga. Biar kamu tahu gimana caranya pakai AI, tapi dikasih sentuhan manusianya. Udah, buruan nonton sekarang. Jangan sampai ini udah selesai kamu masih di sini. Cepet nih.